Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Dengan fasilitator Ibu Dewi Daryati MPD dan pengajar praktik Ibu Elis Listia SPD. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik modul 2.3. Semoga video ini bisa menginspirasi seluruh pendidik di seluruh negeri. Guru penggerak, Bergerak, Bergerak, menggerakkan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah baik. Oke Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin kepada Ibu. Oke, silakan Pak. Oke. Pertama, pada coaching kali ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Apakah memberikan pertanyaan yang berbobot? Karena coachee memberikan respon terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan sebagai coach. Dan jangan lupa Bu, ketika coaching tersebut, Ibu menerapkan prinsip coaching ya, yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu Pak. Oke, yang kedua ya Bu ya, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara khusus yang akan diobservasi Bu? Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Bu ya, yang sekaligus pertanyaan ketiga. Indikator mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini Bu? Yang indikator yang saya inginkan yaitu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, obrolan kita mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita akan bertemu pada sesi praobservasi Bu. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, silakan untuk melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lita, apa kabar nih siang hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah saya sehat. Namun ada suatu hal yang mengganggu pikiran saya Bu. Iya, seperti terlihat ya Bu ya. Ini nih Bu nih. Ibu bertemu saya ada tujuannya. Apa nih tujuan Ibu nih mau ketemu saya hari ini nih? Jadi saya ingin mencari solusi Bu atas permasalahan saya di kelas. Iya, bisa diutarakan masalahnya seperti apa Bu? Jadi ini terkait dengan peran saya sebagai guru kelas Bu. Saya memiliki murid dengan hambatan pendengaran. Nah, pada umumnya anak tunarungu memiliki IQ yang normal. Namun murid saya yang satu ini selain memiliki hambatan pendengaran, sepertinya dia memiliki hambatan intelektual juga Bu. Hal tersebut menjadi kendala bagi saya Bu dalam menyampaikan pembelajaran. Oh iya, jadi masalahnya itu anak tunarungu itu kurang memahami, kurang mengerti dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan, seperti itu Bu. Iya. Kemudian dia juga mempunyai masalah IQ. Yang seharusnya anak tunarungu IQ-nya normal. Mungkin ini di bawah rata-rata ya. Jadi itu masalahnya itu jadi anak tunarungu itu sulit memahami apa yang Ibu sampaikan, seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, ini anak tunarungu itu apakah dia mempunyai potensi lain atau kekuatannya atau kelebihannya yang ingin Ibu munculkan? Ya, kalau dalam proses pembelajaran mungkin dia lemah karena dalam mengenal huruf saja dia baru sebagian kecil mengenal huruf, sementara yang lain sudah
mampu membaca, bahkan membuat kalimat. Namun jika dilihat dari kelebihannya, karena anak ini memiliki gaya belajar kinestetik, Bu, saya lihat dia lebih muncul di aktivitas fisik, Bu. Oh iya nih, nanti kan sudah terlihat ya Bu ya, gaya belajarnya, kemudian potensi dirinya lebih ke kinestetik. Nah, contohnya seperti apa sih Bu? Misalnya dia itu mempunyai kelebihan di gaya belajar kinestetik, seperti apa sih itu Bu? Kalau saya perhatikan ketika pembelajaran olahraga, dia menunjukkan kemampuan yang cukup baik, Bu. Kemudian dia juga menyukai hal-hal dalam kegiatan membereskan ruangan, seperti itu, Bu. Oke, nah setelah kita gali nih ya, ternyata anak tunarungu peserta didik Ibu memiliki potensi yang cukup bagus ya Bu. Kira-kira nih, apa kekuatan Ibu apa sih untuk menggali potensi anak ini? Menurut saya, kekuatan yang saya miliki mungkin saya harus berusaha untuk membuat sebuah program, Bu, supaya anak ini dapat memunculkan kelebihannya. Program ini perlu saya pertimbangkan dengan hasil asesmen tentunya, hasil asesmen. Kemudian saya juga perlu hasil tes IQ terlebih dahulu, Bu, untuk memastikan IQ anak ini. Oke, dari semua yang Ibu utarakan nih ya, semua sudah ada gambaran. Ibu ingin anak lebih memahami pembelajaran meskipun dia memiliki hambatan ganda ya. Nah, kekuatan Ibu sudah Ibu utarakan juga. Kira-kira Ibu solusi yang tepat untuk murid Ibu yang ini apa, Bu? Solusi ya, kalau untuk solusi mungkin itu tadi, Bu, saya harus membuat sebuah program. Di sini karena sekolah luar biasa ini lebih menekankan ke keterampilan vokasional, mungkin program yang dibuat itu bisa sesuai dengan kegiatan rutin kami dalam keterampilan vokasional. Di sana ada keterampilan vokasional cleaning service juga, Bu. Mungkin itu sesuai untuk mengembangkan kemampuan anak. Iya. Karena gaya belajarnya tadi kinestetik ya Bu ya, jadi lebih dikembangkan keterampilan seperti itu. Nah ini nih, kalau Ibu menerapkan solusi tersebut ya, solusi yang tadi Ibu bicarakan, peluangnya kira-kira besar tidak Bu? Diterapkan oleh Ibu, peluang keberhasilannya terhadap anak tersebut. Kalau untuk peluang keberhasilan, sepertinya akan mendapat peningkatan, namun peningkatan ini secara perlahan, Bu, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Berarti ini waktunya cukup lama ya Bu ya, karena memang memiliki dua permasalahan itu ya Bu ya. Nah ini nih Bu, dari gaya belajar yang kinestetik itu, pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau solusi yang akan Ibu terapkan juga, dari Ibu mengatakan berapa lama, itu kira-kira ada rentang waktunya nggak sih Bu? Berapa lama gitu? Karena kan mungkin Ibu ingin melihat progres dari peserta didik ini nih, berapa sih tingkat keberhasilan, ketercapaiannya, perkembangannya, kira-kira berapa lama ya Bu ya? Kalau untuk rentang waktunya mungkin saya akan pantau dalam 2 minggu ini, Bu. Saya akan coba menerapkan program keterampilan vokasional cleaning service. Nah, sementara untuk pembelajaran di kelas mungkin saya harus
menyampaikan pembelajaran dasar dulu seperti pengenalan huruf secara pelan-pelan supaya anak tersebut tidak stres. Ya. Ya. Ya, jadi dari dua permasalahan Ibu ya yang tadi ingin pembelajaran yang mudah dipahami anak, kemudian gaya belajar yang kinestetik, yang vokasional lebih ke kinestetik itu diterapkan. Jadi ternyata solusinya sudah ada ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu ingin karena ingin dipahami oleh anak, Ibu menerapkan pembelajaran yang pelan-pelan. Jadi seperti tadi yang Ibu utarakan gitu ya Bu ya. Kemudian anak itu gaya belajarnya kinestetik dan Ibu ingin memunculkan potensinya di bidang vokasional seperti cleaning service. Oke. Sebetulnya itu ide bagus Ibu. Kalau saya rasa ya Ibu ternyata mempunyai ide yang bisa Ibu gali sendiri, dan itu menurut saya oke sih Bu idenya. Ibu dapat 2 loh ya, dapat 2 ide itu di situ. Karena memang permasalahan anaknya juga 2 ya, dengan 2 kelainan tersebut. Dan itu menurut saya bagus Ibu idenya. Ibu selanjutnya bisa mengimplementasikan ya Bu ya dalam pembelajaran Ibu sehari-hari. Ya. Nah setelah ini nih Bu, dari berapa tadi 2 minggu ya, 2 minggu itu bisakah kita nanti bertemu kembali Bu? Jadi tindak lanjut dari pembicaraan kita yang ini, kita bisa bertemu kembali 2 minggu setelah ini kalau Ibu bersedia. Saya ingin mengetahui progresnya seperti apa gitu Bu. Bisa ya Bu ya? Tentu saja Bu, nanti saya akan berbagi lagi dengan Ibu mengenai rencana yang akan saya buat dalam program keterampilan cleaning service dan cara penyampaian pembelajaran saya di kelas disesuaikan dengan kemampuan murid tersebut. Iya, oke Bu. Sip ya Bu ya. Apa nih yang bisa Ibu simpulkan nih dari permasalahan Ibu, dan Ibu bisa menggali potensi Ibu, ternyata Ibu bisa mencari solusinya sendiri. Apa nih Ibu bisa simpulkan, apa sih Ibu yang dapat dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya tidak menyangka ya kita dapat menemukan solusi ini. Jadi ada hal yang bisa saya simpulkan bahwa kita tidak harus selalu melihat kekurangan murid, namun kelebihan yang murid miliki itu perlu kita kembangkan. Seperti itu. Dan saya berharap dengan program yang akan saya buat, hal tersebut dapat memberi manfaat bagi murid saya, juga bagi saya sebagai gurunya Ibu. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu, masalahnya solusinya sudah kita bicarakan dan kita mendapat akhirnya dari pembicaraan kita hari ini. Nah Ibu terima kasih, Ibu mau berbagi dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Lain waktu untuk 2 minggu ke depan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Ibu. Ya, terima Assalamualaikum. kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Nah, Ibu tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Sebelum kita menutup obrolan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bu pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian Bu? Pada saat coaching sebetulnya saya menggunakan alur tirta Pak, sehingga indikator yang saya harapkan yaitu menemukan solusi, coaching menemukan solusinya, dan dan hal itu memang terjadi Pak. Jadi memang ada indikator yang sudah tercapai, yaitu coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, bagus Bu. Menurut saya sebagai observer yang saya catat tadi, Ibu sudah baik dalam melakukan coaching. Alur tirtanya sudah terlihat dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian
rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan serta bentuk tanggung jawab sudah terlihat dalam obrolan coaching tersebut. Terakhir pertanyaan nih Bu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ke depannya pada diri Ibu, Bu? Mungkin yang harus saya kembangkan yaitu saya harus sering berlatih coaching. Oke. Kemudian saya juga harus mengembangkan itu tuh Pak, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kurang saya kuasai karena memang saya ingin menggali potensi itu. Jadi pertanyaan berbobot itu dalam teknik coaching memang sesuatu yang untuk diri saya itu ya sangat susah gitu ya Pak ya. Nah itu yang ingin saya gali, ingin saya kembangkan potensi coaching tersebut untuk memecahkan masalahnya Pak. Oke Bu, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaatnya bagi Ibu dan bagi saya serta coaching yang Ibu coaching tadi. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.